Pagi ini kita mau merenungkan satu topik, yaitu Tuhan mau kita berbahagia. Katakan sama-sama, Tuhan mau kita berbahagia. Kenapa? Karena hari-hari ini dalam kondisi situasi yang tak menentu, hari-hari ini bisa saja kita tuh berasumsi, berpendapat, berpikir bahwa kayaknya Tuhan tuh istilahnya seneng banget gitu, membuat kita tuh depresi, membuat kita tuh sedih gitu kan, dengan kondisi saat ini, dengan COVID pandemi yang nggak jelas istilahnya ujungnya sampai kapan, dan kita lupa apakah Tuhan mau kita berbahagia. Nah, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan bahwa Tuhan itu mau kita berbahagia. Katakan amin. Ya. Nah, tetapi mari kita satukan dulu persepsi kita, berbahagianya seperti apa, bagaimana, dan syaratnya seperti apa. Karena itu yuk mari kita sama-sama pelajari akan firman Tuhan ini. Tuhan itu sangat menghendaki kita berbahagia. Sejak awal itu Tuhan pengen melihat kita berbahagia. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa. Ingat, Dia adalah Bapa, Bapak Ibu ya. Seorang Bapa itu pasti senang melihat anak-anaknya berbahagia. Satu hal yang lumrah, satu hal yang sudah pasti, hal yang pasti, kalau seorang ayah itu pengen melihat anak-anaknya bahagia. Nggak mungkin seorang ayah seneng melihat anaknya itu dirundung masalah terus. Senang kalau melihat anaknya menderita terus. Ya kan, sejelek-jeleknya orang tua, maaf kata, misalkan ayahnya, orang tuanya adalah seorang pemulung, pasti menghendaki anaknya levelnya naik. Kenapa? Karena dia menghendaki anaknya lebih berbahagia dari dia. Itulah naturalnya seorang ayah. Nah, Tuhan pun adalah Bapa, ayah buat kita. Amin. Nah, jadi sudah pasti Tuhan itu pengen melihat kita berbahagia. Tetapi bagaimana caranya? Mari kita baca dulu dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang kesukaannya, ya. Mungkin sudah hafal, tapi mari pagi ini kita sama-sama mari kita pelajari kembali Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, kita ayat ini pasti sudah sering kita baca, kita renungkan, bahkan mungkin kita nyanyikan, ya kan? Tetapi mari kita sama-sama kupas lebih dalam. Mazmur 1 ayat yang ke-1 tadi dibuka dengan satu kata yang luar biasa, yaitu berbahagialah. Kenapa ayat ini dibuka dengan kata berbahagia? Karena memang itulah kehendak Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Ya, di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan
pencemooh. Sorry. Nah, ayat 1 ini dibuka dengan kata berbahagia. Kenapa sih berbahagia orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh? Kenapa orang-orang yang seperti ini dikatakan berbahagia? Mari kita kupas. Kata berbahagia di sini menggunakan kata Ibraninya adalah esher. Esher ini memiliki makna diberkati, beruntung, makmur, dan bahagia. Jadi ayat ini dibuka dengan kata esher, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat ini dibuka dengan kata diberkati, beruntunglah, makmurlah, bahagialah. Jadi syarat untuk kita mengalami bahagia seperti yang Tuhan kehendaki adalah kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Nasihat orang fasik, jalan-jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh, bukankah itu yang sedang terjadi hari-hari ini? Betul apa betul? Ya, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan Tuhan katakan kalau kita tidak ikut seperti itu, kita akan disebut Tuhan berbahagia. Kita akan disebut Tuhan esher, diberkati, beruntung, makmur, dan bahagia. Haleluya. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang mau? Yo, ngacung ya. Siapa yang mau dikatakan diberkati, beruntung, makmur, dan bahagia? Saya percaya setiap kita pasti mau. Setuju? Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, yuk kita lanjut. Caranya adalah ada di ayat yang kedua. Ya, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Cara untuk kita mengalami esher tadi, diberkati, beruntung, makmur, bahagia, itu dengan cara ayat yang kedua. Apa? Yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana untuk kita mendapatkan berkat itu? Bagaimana kita menjadi bahagia? Bagaimana kita menjadi makmur? Tidak lain adalah kita harus punya kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Pertanyaannya kesukaannya seperti apa? Mari. Kata kesukaan di sini menggunakan kata Ibraninya adalah sefets. Apa sih artinya? Dia punya makna kesukaan, tetapi bukan hanya kesukaan, tetapi ada unsur kerinduan. Haleluya. Ini utamanya. Ya, makanya Alkitab bahasa Inggris versi Amplified Bible itu menggunakan kata delight and desire. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Saya suka makan bakmi. Ya kan? Tetapi ya sekedar suka gitu. Saya itu nggak terlalu sampai ngebet banget. Aduh sampai bahasa Jermannya itu sampai ngacai. Ngacai itu tahu Bapak Ibu? Ngacai itu sampai meneteskan air liur. Saking kalau menyebut kata itu aja udah aduh gitu. Nah, itulah yang maknanya sefets tadi. Kesukaan seperti itu yang Tuhan mau. Adalah bahwa kita bukan hanya suka akan firman Tuhan, tetapi juga kita merindukan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau diberkati Tuhan,
apakah kita sudah suka firman Tuhan dan kita merindukan firman Tuhan itu. Dan yang kedua, di sini dikatakan kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan yang merenungkan. Nah, merenungkan itu seperti apa yang Tuhan mau? Yaitu menggunakan kata Ibrani adalah hagah. Dari kata ini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan mau kita merenungkan itu sampai menjadi inspirasi. Wow. Jadi kita bukan hanya merenungkan, oh iya, saya membaca firman Tuhan tuh begini. That's it, selesai. Tidak. Tetapi itu sampai menjadi inspirasi. Apa sih inspirasi? Inspirasi itu artinya itu menjadi kiblat, menjadi acuan, menjadi arahan, menjadi daya tarik untuk kita melakukan sesuatu. Apakah firman Tuhan itu menjadi inspirasi dalam setiap aktivitas kita? Patut kita renungkan, Bapak Ibu. Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan itu menjadi sumber inspirasi dalam setiap apapun aktivitas kita dari pagi hari sampai malam hari? Atau kita hanya sekedar hafal, ayatnya bunyi demikian, ada di ayat berapa, hanya tahu alamatnya saja. Tetapi itu hanya memenuhi otak pikiran kita. Hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam otak kita. Tidak sampai itu menjadi inspirasi di dalam hati kita untuk kita membawa kita menjadi kiblat kita dalam hari-hari kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa merenungkan itu menjadi inspirasi? Alkitab Amplified itu menggunakan kalimatnya adalah memberi keterangan dengan kalimat habitually meditate. Artinya bagaimana itu bisa menjadi inspirasi? Itu dengan kita merenungkannya siang dan malam sampai itu menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Ketika firman Tuhan itu kita sukai, kita rindukan, dan kita renungkan itu menjadi satu kesukaan, menjadi satu kebiasaan kita, maka firman Tuhan itu akan menjadi inspirasi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ada amin? Iya. Ya, mari lanjut. Orang yang melakukan ayat yang kedua pasti tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak akan berdiri di jalan orang berdosa, tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh yang tertulis dalam ayat 1. Jadi ketika orang-orang ini melakukan ayat 2, dia menyukai dan merindukan firman Tuhan, dia habitually meditates, dia merenungkan, punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan itu, sampai firman Tuhan itu menjadi inspirasi, menjadi kiblat, menjadi acuan, menjadi arahan dalam kehidupan kita, maka kita pasti tidak akan berjalan dalam nasihat orang fasik, tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak akan berjalan seperti orang berdosa. Dan ayat pembukanya, kalimat kata pembukanya di ayat 1 tadi berkata, berbahagia. Share itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ketika kita lakukan ayat 2, pasti ayat 1 tidak kita lakukan. Akibatnya kita akan disebut berbahagia. Kenapa? Karena kita akan diberkati Tuhan. Karena kita akan mengalami kemakmuran dari Tuhan. Kita akan diberkati, dimakmurkan Tuhan, dibuat berbahagia karena kita melakukan ayat yang kedua. Nah, yuk mari lanjut. Ayat yang ketiga sekarang. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Nah, ayat 3 ini tuh adalah berkat dari ayat yang kedua. Ketika kita lakukan ayat yang kedua, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Setiap kita, saya percaya, rindu melakukan apapun pasti berhasil. Setiap kita, saya percaya, rindu agar apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Setuju? Nah, bagaimana seperti itu bisa terjadi? Kata ditanam di sini, Amplified Bible itu menggunakan kalimat firmly planted. Artinya ketika kita melakukan ayat yang kedua, merenungkan firman Tuhan, kita menyukai firman Tuhan, sampai itu menjadi inspirasi dalam hidup kita, maka ini janji Tuhan, kita akan firmly planted. Artinya kita akan ditanam dengan kuat. Kenapa? Karena akar kita itu akan kuat mencengkeram tanah. Kenapa demikian? Karena kita ditanamnya di tepi aliran air. Wow. Artinya kita tidak akan kekurangan air. Air adalah sumber kehidupan. Artinya Tuhan menanam kita di sumber berkat. Amin. Nah, kata berhasil, Alkitab Amplified Bible itu juga menggunakan kalimat prosper and maturity. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, ujungnya adalah agar kita prosper and mature. Artinya apa? Artinya Tuhan mau agar kita bisa mengalami kemakmuran. Kita mengalami berkat-berkat itu, kita bukan hanya melihat berkat, tetapi kita menikmati berkat. Amin. Adalah hal yang berbeda. Kita melihat berkat, kita tahu berkat, kita menerima berkat, tetapi kita tidak bisa menikmati berkat itu. Contoh, konglomerat, ya, tajir melintir 7 putaran gitu kan, tetapi hidupnya hanya bisa makan bubur. Wow, kasihan banget kan. Dia tidak bisa menikmati berkat materi yang dia punya. Demikian pula berkat yang Tuhan berikan buat kita, kebahagiaan yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan ujungnya adalah supaya kita tuh bisa menikmati, kita memiliki kuasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi kita bukan hanya sekedar tahu dan menerima berkat, tetapi kita pun bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan. Amin, Bapak Ibu. Nah, bukan hanya prosper, bukan hanya makmur, tetapi apa? Mature. Ya, dewasa. Ujung dari berkat Tuhan adalah kita menjadi makmur dan dewasa. Makmur karena kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dewasa karena kita semakin matang telah melalui proses yang Tuhan izinkan kita alami. Artinya begini, berkat Tuhan itu bisa saja kita dapatkan berjalan bersama dengan problem yang kita alami. Apa problem yang kita alami itu, tujuan Tuhan apa? Agar kita punya akar yang kuat. Firmly planted tadi. Ya, supaya kita menjadi dewasa. Kenapa? Karena hanya orang dewasa lah yang dapat menikmati berkat, semua berkat yang Tuhan sediakan. Hanya orang dewasa lah yang dapat menikmati semua berkat. Amin. Contoh, kita punya katakanlah kendaraan motor, ya kan? Apakah anak kita umur 5 tahun, kita izinkan dia pakai motor kita kasih kuncinya, nak silakan kamu pakai motor saya. Boleh nggak? Pasti nggak boleh. Kenapa? Kakinya aja nggak bisa menyentuh tanah. Umur 5 tahun. Setuju ya? Bagaimana anak itu bisa menikmati berkat motor, aset
atau motor milik bapaknya, yaitu dengan dia menjadi dewasa. Setuju ya? Jadi Tuhan mau agar kita tuh ujungnya makmur dan dewasa, prosper and mature. Jadi di sini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil, itu jangan hanya dimaknai, oh berkat, 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 berkat saja. Berkat materi apalagi. Belum tentu. Yang Tuhan mau adalah bukan hanya kita dapat berkat, tetapi kita bisa menikmati berkat. Kenapa? Karena kita menjadi dewasa. Ketika kita menjadi dewasa dan kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan, itulah Tuhan katakan share, berbahagia. Amin. Tuhan tuh pengen banget lihat kita berbahagia. Tetapi seringkali kita sendiri yang menghambatnya. Ya, yuk lanjut. Nah, sekarang mungkin kita bilang begini. Oke, saya tahu saya diberkati Tuhan dan dia pun diberkati Tuhan. Tetapi kelihatannya Tuhan gak adil dalam memberkati kita. Berkat saya dengan berkat si B berbeda. Dia kayaknya lebih diberkati dari saya. Katanya Tuhan pengen saya berbahagia, Tuhan memberkati saya. Tetapi kok berkatnya gak sama. Ya, yuk kita renungkan di ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ya, di sini dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, kata mengenal dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani adalah yada. Nah, punya salah satu maknanya adalah to recognize. Mengenali karena tahu perbedaannya. Tuhan itu mengenal dalam arti mengenali karena tahu perbedaan. Karenanya, karena Tuhan tahu beda kadar berkat yang pas, yang cocok, yang tepat untuk si A sekian, si B sekian. Kenapa? Karena kalau melewati limit itu, bisa saja orang itu akan terkecoh, teralihkan fokus hidupnya dari Tuhan sang sumber berkat kepada berkat-berkatnya. Jadi bagaimana untuk kita bisa menikmati semua berkat itu? Naikkan kapasitas kita. Tuhan itu mengenali kita karena tahu perbedaannya, sehingga berkat kita itu pasti pas buat kita. Pasti pas. Tuhan tahu berkat-berkat yang pas buat kita. Karenanya yuk mari syukuri setiap berkat yang kita miliki dan jangan timbul iri hati. Karena ketika kita timbul iri hati artinya kita belum mature, belum dewasa tadi. Sehingga Tuhan tidak bisa menambahi kadar berkatnya kepada kita. Syukuri dan nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Seberapa banyak pun berkat yang Tuhan berikan buat kita, kalau kita tidak bisa mensyukurinya, kita nggak akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Setuju ya? Bicara mensyukuri berkat, banyak orang punya salah persepsi, punya salah asumsi bahwa saya akan bisa bersyukur kalau saya juga punya sesuatu yang seperti orang lain punya. No, it is wrong. Kita bisa mensyukuri kalau kita melihat apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mensyukuri itu, jangan melihat apa yang tidak kita punya, tetapi bersyukurlah atas apa yang kita punya. Mungkin mobil saya belum sebagus mobil orang lain, tetapi saya bisa menikmati berkat itu. Saya mau bersyukur. Ya, kenapa? Karena Tuhan mengenal jalan-jalan kita. Tuhan tahu mana yang pas buat kita. Amin. Apa yang bisa kita simpulkan di sini Bapak Ibu? Yang pertama, lakukan bagian kita. Yaitu apa? Menyukai firman Tuhan. Dan ada unsur merindukan, bukan hanya sekedar menyukai.
Ya, bukan hanya sekedar menyukai, tapi ada unsur merindukan. Menyukai dan merindukan firman Tuhan dan merenungkan firman itu sampai firman itu menjadi inspirasi hidup kita. Menjadikan itu kebiasaan, habitually meditates. Kita merenungkan itu sampai itu menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-16 berkata, "Aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan." Kenapa Daud itu sering sekali disebut orang yang berkenan di hatiku? Aku menyukai Daud. Kenapa? Karena Daud melakukan ayat yang kedua tadi. Dia menyukai dan merindukan firman Tuhan. Dan dia merenungkan itu siang dan malam. Kebiasaan merenungkan itu sampai menjadi inspirasi. Yang kedua, biarkan Tuhan yang atur berkat kita. Ya, kita hanya lakukan bagian kita. Soal berkatnya bagaimana, silakan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang pas buat kita. Jangan bersungut-sungut, jangan banding-bandingkan dengan si anu. Jangan. Ya, lakukan saja bagian kita dan biarkan Tuhan yang mengatur berkat kita. Berkat kita pastinya pas buat kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, ketika kita lakukan nomor 1, tadi ya, kita akan disebut berbahagia. Karena itu memang kerinduan Tuhan buat kita anak-anaknya. Jadi mari dalam kondisi pandemi hari-hari ini, mari pastikan kita percaya bahwa Tuhan itu punya kerinduan agar kita berbahagia. Cuman seringkali kita nggak ngerti, beda persepsi, beda asumsi tentang kata berbahagia ini. Ya, biarlah pagi ini kita boleh mengerti berbahagia seperti apa yang Tuhan mau dan bagaimana kita mendapatkan itu. Penutup, saya akan tutup dengan bawa pancingan juga senar. Senangnya hati jika mendapat ikan, pasti ada berkat orang benar. Sukai firman-Nya dan renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Gembala, Pak Host.